Di episode kali ini ada beberapa hal yang kita bahas, yaitu siapa sebenarnya Buyon. Jin Mutak, yaitu ayah tiri dari Buyon, curiga bahwa Buyon adalah anak Janggang. Padahal sebenarnya ia belum mengetahui siapakah Buyon sebenarnya. Buyon dikatakan dia mendapatkan kekuatan dari keluarga kedua orang tuanya, sehingga dia lahir sebagai perempuan yang memiliki sihir yang begitu hebat. Namun ayah tiri Buyon tidak ingin anaknya lebih disayang oleh ibunya dibanding anaknya sendiri, karena Buyon adalah seorang anak tiri. Buyon memiliki kekuatan untuk bisa menghancurkan batu es, tapi pada saat Buyon sedang mencoba untuk menghancurkan batu es, Jinmu mendorong Buyon ke sungai dan dia pun tenggelam. Tapi setelah itu ternyata Buyon dapat berhasil diselamatkan oleh seorang nenek-nenek. Nenek itu memberi namanya yaitu Mudok. Mudok adalah nama dari cucu nenek itu yang akhirnya diberikan namanya kepada Buyon. Karena Buyon atau Mudok memiliki kekuatan yang sangat hebat, pada saat nafsu akan melakukan pemindahan jiwa, tiba-tiba yang melakukan pemindahan jiwa bersama nafsu itu adalah Buyon, bukan orang yang sesungguhnya sudah ditarik dan diputuskan untuk melakukan pemindahan jiwa dengan nafsu. Saking hebatnya kekuatan batu es itu sampai bisa membuat tabir di Jojinggak. Saking hebatnya kekuatan batu es, akhirnya bisa menciptakan sebuah tabir yang membatasi Jojinggak, di mana di situ pangeran dan juga Mudok terperangkap di dalam Jojinggak bersama Jang-uk. Di Jojinggak pun ada Seoyul yang terluka parah. Dia membutuhkan pertolongan segera karena dia baru saja melawan seorang pemindah jiwa. Teman-temannya tidak bisa melakukan apa-apa karena semua medis dan pengobatan tidak ada di Jojinggak saat itu. Di sana pun ada Buyon palsu yang menyukai Seoyul. Dia ingin memberikan darahnya kepada Seoyul, tapi tidak bisa melakukannya karena Buyon palsu pernah melakukan sihir terlarang dan dia tidak bisa memberikan darahnya sembarangan kepada Seoyul. Di istana raja, begitupun yang lain sedang berdebat tentang apa isi buku SIM. Ternyata raja pun bisa membaca buku SIM itu. Buku SIM itu dibuka dengan nama seorang perempuan yang disukai oleh guru leluhur mereka, dimana awalnya kenapa batu es bisa tidak dihancurkan seutuhnya, karena sebenarnya batu es itu akan diberikan kepada seorang perempuan yang sedang sekarat. Namun semua orang di kerajaan sibuk untuk memperebutkan batu es, sibuk untuk mencari batu es dan saling memilikinya. Di tempat lain, Mudok yang sudah mendapatkan kekuatannya lagi sebagai Naksu sudah bisa menggunakan pedangnya. Tapi di sana pun ada Jang-uk yang melarang dia untuk melakukan kekuatannya. Karena kekuatan yang dimiliki oleh Naksu itu sangat berbahaya. Dia bisa membunuh pemindah jiwa tanpa terlihat seperti membunuh pemindah jiwa itu. Dia bisa melakukan sihir yang lebih kuat dari semua orang yang ada di Jojinggak. Setelah mereka sama-sama saling berjanji, akhirnya Naksu ataupun Mudok memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatannya lagi dan hanya menggunakan kekuatannya saat dibutuhkan. Karena batu es itu sangatlah berbahaya. Di desa penyihir, Choyon dan Danggu sedang memata-matai tempat itu. Namun tiba-tiba Choyon melihat ayahnya sedang berjalan ke suatu tempat. Dia kaget mengapa ayahnya ada di tempat seperti itu. Dia mengikuti ayahnya bersama dengan Danggu, dan setelah dia mengikutinya, ternyata ayahnya masuk ke toko obat. Tapi setelah mereka mengikuti ke toko obat itu, tiba-tiba ayahnya masuk ke sebuah penjara dan menemui seorang wanita, di mana wanita itu terkenal sebagai dukun dari keluarga Choi yang waktu itu hampir dibakar habis oleh Janggang. Mereka tidak menyangka bahwa ayahnya akan menemui dukun itu, tapi ternyata dukun itu bukanlah yang sesungguhnya. Di dalam dukun itu terdapat jiwa ratu yang disembunyikan, dan jiwa dukun itu ternyata selama ini telah bersembunyi di dalam tubuh ratu di kerajaan.
Dukun itu adalah salah satu orang yang menyimpan rahasia cara pemindahan jiwa. Tapi pada saat semua bukti tentang sihir terlarang yang sudah ia lakukan selama ini, Janggang tidak membakar buku tentang pemindah jiwa, namun ia membunuh dukun itu. Tapi berhasil diselamatkan oleh adiknya. Adik dari dukun itu ternyata adalah ayah dari Choyon. Dan Janggang pun sempat membaca dan menghafal semua isi buku itu. Tapi bawahan Janggang pada saat itu, yaitu Jinmu, juga mengetahui isi dari buku itu. Di penjara, sang ratu diberikan minuman ataupun obat yang bisa membuat dia pingsan untuk sementara, karena jiwa yang ada di dalam tubuh dukun itu, yaitu jiwa ratu, akan dikembalikan ke dalam tubuhnya, dan jiwa dari dukun itu akan dimasukkan ke dalam tubuh Buyon palsu yang sekarang menjadi anak dari keluarga Jin. Jin Hokyung masih terbayang-bayang apa yang telah dikatakan Mudok pada saat ia akan membunuh Mudok. Mudok di situ memanggil ibu kepada dia, tapi dia berpikir bahwa dia tidak mendengar semua itu. Pada saat dia sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba Pak Jin datang dan dia menanyakan kepadanya kenapa batu es bisa keluar dari keluarga Jin. Akhirnya dia menceritakan semuanya kepada Pak Jin bahwa bayi yang dikandungnya dulu itu sudah meninggal dalam kandungan dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan batu es. Lalu dia meminta Janggang untuk menggunakan batu esnya dan menghidupkan kembali bayi yang ada di perutnya saat itu. Tapi setelah itu Janggang membawa batu es itu pergi dan tidak pernah mengembalikannya lagi kepada keluarga Jin. Pak Jin otomatis sangat marah sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh Janggang dan keluarga Jin. Dia ingin menutupi semuanya, dia ingin menghilangkan batu es itu, dan dia rela untuk menghilangkan segala yang ia miliki. Dan di tempat lain, ayahnya Choyon ketahuan oleh Choyon dan Danggu bahwa ia sedang menemui seorang penyihir, di mana penyihir itu adalah ratu, dan ayahnya pun tidak sengaja mengatakan bahwa ratu ada di dalam tubuh dukun itu. Choyon kaget, begitupun Danggu. Mereka menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dikatakan oleh ayahnya benar ataupun tidak. Tapi tiba-tiba ayahnya menghunuskan pedang kepada Danggu. Dia ingin melukai Danggu, tapi ditahan oleh Choyon karena Choyon tidak ingin Danggu terluka dan dia tidak ingin ayahnya pun terluka. Bagaimanapun Choyon sangat menyayangi ayahnya dan juga Danggu. Di kediaman keluarga Janggang akhirnya datang dan sepertinya dia sudah menerima surat dari Guru Li. Sedangkan di Jojinggak, Mudok dan juga Jang-uk sedang merencanakan untuk melepas tabir dari batu es itu. Jang-uk ingin melepaskan batu es itu sendirian, tapi Mudok tidak yakin bahwa Jang-uk bisa melakukan itu karena cara melepaskan batu es itu butuh teknik tansu yang sangat tinggi, di mana Jang-uk belum begitu menguasai teknik tansu itu. Jang-uk merasa rela untuk melepaskan semua kekuatannya hingga hilang karena Seoyul di dalam sedang terluka parah. Jika tabir itu tidak segera dihilangkan, Seoyul bisa saja meninggal. Di dalam Soi atau Buyon palsu, dia tidak tega melihat Seoyul terluka. Akhirnya dia memotong tangannya hingga keluar darah atau serangga yang pernah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dia ingin Seoyul sembuh dan tidak ingin Seoyul sampai mati. Tapi di kerajaan sedang terjadi pertengkaran, di mana Pak Jin mengetahui bahwa ratu adalah dukun dari keluarga Choi. Pak Jin akhirnya membawa masuk kakak dari dukun itu, di mana di dalam dirinya terdapat jiwa ratu yang sesungguhnya.
Ratu yang palsu merasa kaget karena ternyata tubuhnya dibawa ke hadapannya. Di sana semuanya terungkap dan ratu palsu pun akhirnya terkecoh oleh Pak Jin. Tetapi istri dari Jin Wutak akhirnya ketahuan juga bahwa ia berasal dari keluarga Choi, di mana ia adalah adik dari dukun itu. Di Jojinggak, Jang Uk sedang melakukan kekuatan Tangsu untuk membuka tabir dari batu es itu. Tiba-tiba semua orang yang ada di Songrim melihat langit bergumpal merah. Dan sepertinya teknik Tansu yang dilakukan oleh Jang Uk akan berakhir. Di Songrim, ayahnya Jang Uk yaitu Jang Gang datang. Dia ingin menepati semua janjinya kepada Guru Li, di mana Guru Li menulis surat padanya bahwa ia harus mengakui semuanya apa yang telah ia lakukan. Ternyata dia pun adalah salah satu dari pemindah jiwa. Dia membatu setelah dia mengakui semuanya. Akhirnya dia menyerang dirinya sendiri dan kemudian ia hilang begitu saja. Setelah Jang Gang melihat Jang Uk yang ingin menghancurkan batu es itu tiba-tiba merasakan kekuatan dan bintang pun muncul. Dia merasakan kaget, di mana dia sekarang? Dia apakah sudah mati atau masih hidup? Ternyata di tangannya terdapat batu es yang akan ia hancurkan demi kebaikan semua orang. Dialah sang bintang kerajaan itu. Namun semua orang tidak menyadari bahwa yang menghilangkan batu es itu adalah Jang Uk. Mereka hanya mempercayai bahwa bintang kerajaan itu dimiliki oleh pangeran.